إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Karena dengan kita memiliki iman yang selalu bertambah, iman yang kuat, iman yang kokoh, menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dijamin hidupnya dengan ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan sejak di dunia sampai kelak dimasukkan surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada khutbah Jumat kali ini yaitu agar iman kita bertambah. Iman itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keyakinan kita itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Secara umum iman kita bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan dan bisa berkurang dengan dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Oleh karena itu kita perlu memahami apa saja yang bisa menjadikan iman kita bertambah. Karena seseorang yang imannya bertambah, indikasi yang paling umum yaitu dia selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berada di dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal saleh yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang yang beriman, maka pasti kami akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sebagian mufassirin menegaskan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang menjadikan iman kita bertambah. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengakui dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa semua yang ada di alam semesta ini termasuk kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita dan kepada seluruh alam semesta. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang mengatur adalah Allah, semua yang memberi adalah Allah. Ini harus menjadi keyakinan kita. Ma'rifatullah yang pertama ini yang disebut dengan tauhidul rububiyah, di mana kita mengesahkan Allah bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya Allah. Semuanya yang menciptakan Allah, semua yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu konsekuensinya adalah hendaknya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah
karena memang semuanya milik Allah, semuanya adalah dari Allah, maka satu-satunya yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Hendaknya kalian menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepadanya, bukan kepada selain Allah, karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah, bahwa kita hanya mengesahkan Allah, hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaknya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak, sehingga Allah itu memiliki al-asma'ul husna wa sifatul ula. Allah itu memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang maha indah, yang maha baik, dan sifat-sifat yang maha sempurna. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu secara mutlak. Al-Alim, bahwa Allah itu maha mengetahui, sehingga ketika kita memahami Allah maha mengetahui segala hal yang kecil maupun yang besar di alam semesta ini, sampai andaikan daun yang berguguran, Allah tahu di mana daun itu berguguran, di mana daun itu jatuh, baik di malam gelap gulita, di hutan, dan semuanya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Apabila kita mengetahui hal itu, maka tentu ini akan menjadikan kita takut kepada Allah, dan kita akan berhati-hati di dalam melakukan aktivitas apapun. Kita merasa bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, yang akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hendaknya kita menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, jamaah sekalian, dengan kita mempelajari agama Allah, kita akan tahu mana yang halal dan yang haram, mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengerti bagaimana kenikmatan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman, dan bagaimana beratnya siksa di neraka yang dijanjikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang suka berbuat maksiat dan dosa. Dengan demikian, orang yang menuntut ilmu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, mereka yang al-ulama, orang-orang yang memahami dengan baik agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para ulama. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, sarana untuk menjadikan kita semakin bertambah iman kita kepada Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan mentadaburinya, dengan merenungkannya. Bukan sekedar membaca, tetapi hendaknya kita ketika membaca Al-Quran berusaha untuk memahami maknanya dan berusaha untuk merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, zadatuhum imana, maka iman mereka menjadi bertambah. Semakin yakin kepada Allah, semakin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menegaskan, seseorang yang membaca satu ayat Al-Quran dan dia memahaminya, merenungkan maknanya, mentadabburinya, bertafakkur atas ayat ini, satu ayat saja, itu lebih baik baginya daripada khatam satu Al-Quran, 30 juz Al-Quran tetapi tidak memahami apa-apa. Karena memang tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, bukan sekedar sebagai bacaan yang tidak kita ketahui apa arti dan maknanya. Misalnya ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hendaknya kita berusaha merenungkan ayat ini.
memahami maknanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, maka kita menghadirkan bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, dan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak beribadah kepada kuburan, tidak kepada batu, tidak kepada pohon yang dikeramatkan atau yang selainnya dari makhluk-makhluk ciptaan Allah, baik bulan, bintang, matahari dan yang lainnya. Karena semua itu adalah makhluk Allah. Hanya satu yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika salat, kita menghadirkan kepada Allah hati jiwa kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dalam setiap nafas kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selain kita bersungguh-sungguh menghadapkan wajah jiwa raga kita kepada Allah, kita juga meminta kepada Allah dengan merendahkan diri bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang selalu butuh terhadap pertolongan Allah. Karena semua yang kita lakukan tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jamaah sekalian, yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan yang tenang hatinya, mereka itulah orang yang beriman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat-ingat Allah, dengan zikrullah, hati akan jadi tenang. Jamaah sekalian, seseorang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu zikir kepada Allah, ketika disamakan dengan orang yang tidak zikir. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih disebutkan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah, yang selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan yang tidak ingat kepada Allah adalah seperti perumpamaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Inilah pentingnya kita selalu menghadirkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwasanya az-zikr lil qalbi, zikir kaitannya dengan hati itu mithlu al-ma' lis-sama, seperti air terhadap ikan. Bagaimana kita bisa bayangkan ada ikan yang bisa hidup di luar air? Demikian juga hati kita apabila jauh dari Allah, tidak mengingat Allah, itu seperti ikan yang jauh dari air. Tentu dia akan sakit dan bahkan bisa mati. Demikian juga dengan hati kita. Maka seseorang yang ingin tumbuh terus, imannya senantiasa bertambah, maka hendaknya dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang bisa menjadikan kita bertambah iman kita, yaitu dengan menjauhi maksiat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Hudzaifah, dan hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dosa dan fitnah atau kemaksiatan itu akan bisa menjadikan hati kita, satu dosa, satu kemaksiatan itu akan bisa menjadi noktah hitam di dalam hati. Semakin banyak orang melakukan kemaksiatan dan dosa, maka hatinya ini akan ada banyak noktah hitam, titik-titik hitam. Dan kalau semakin banyak, maka hati itu menjadi hati yang hitam dan gelap. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia adalah cangkir
yang terbalik, sehingga tidak bisa untuk menerima kebenaran, tidak bisa untuk menerima nasihat. Dan itulah bahayanya orang yang melakukan kemaksiatan dan terus melakukan berbagai dosa, kemaksiatan dan kemungkaran. Akhirnya hatinya menjadi gelap, tidak bisa ditembus oleh cahaya kebenaran. Dan inilah yang menjadikan dia orang yang jauh dari keimanan. Dan orang yang ingin imannya terus bertambah hendaknya membersihkan dirinya dari berbagai dosa dan kemaksiatan, sehingga hatinya bersinar, hatinya bercahaya putih, sehingga mudah untuk menerima kebenaran dan imannya terus bertambah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bisa menambah keimanan kita selanjutnya nomor 6 adalah hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah kita melaksanakan amalan-amalan yang wajib, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, demikian juga dengan sedekah dan berbagai macam perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang sifatnya dan hukumnya sunnah. Karena inilah yang akan bisa menjadikan seseorang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala seseorang itu dicintai oleh Allah, maka dia akan selalu diarahkan, dibimbing oleh Allah apapun yang dia lakukan, sehingga matanya ketika melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing agar matanya tidak melihat kecuali kepada yang baik, kecuali kepada hal-hal yang jauh dari kemungkaran dan dosa. Demikian juga ketika dia melangkahkan kakinya akan diarahkan oleh Allah kepada kebaikan, tidak melangkah kepada hal yang berupa dosa dan kemaksiatan. Tangannya, telinganya dan seluruh anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia termasuk hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah karena melakukan berbagai amal sunnah, yang tidak hanya dia melaksanakan amal yang wajib, tetapi hal-hal yang disunnahkan atasnya dia selalu jaga, sehingga Allah menjaga orang ini. Demikian seperti yang disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari, hadithun sahih. Yang terakhir, yang ketujuh, hal yang harus senantiasa kita lakukan agar kita dijaga oleh Allah, agar iman kita terus bertambah, yaitu dengan meminta dan berdoa kepada Allah agar Allah menambah iman kita. Jangan sampai iman kita lemah, jangan sampai iman kita berkurang. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman itu sebagaimana baju yang juga bisa usang. Iman yang ada di dalam dada kita itu la yakhlaq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baju juga bisa usang. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk menjadikan iman kita terus bertambah, li yujaddidul iman, yaitu menjadikan iman kita terus bertambah dengan memperbaharuinya, yaitu diantaranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah agar Allah membuat hati kita terus senantiasa berada dalam keimanan dan bertambah iman kita, bukan sebaliknya iman menjadi berkurang karena kemaksiatan dan dosa. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita terus bisa kita tingkatkan. Jangan sampai iman kita kemudian menjadi ada degradasi, ada penurunan, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang celaka. Orang yang baik adalah yang ta'atuhu tazid, yang ketaatannya terus bertambah sampai kemudian dia mati dalam keadaan ketaatan, dan itulah mati yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang senantiasa bertambah imannya dari hari ke hari, sehingga kita semuanya akan termasuk mereka yang wafat dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhabi wa corona wa sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.